Oh, kita rubah tema lagi ya. Rungkat teman-teman, rungkat, kacau teman-teman. Ini lagi belum apa-apa dibatasi. Wah, parah kali lah. Tik 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 tik. Parah teman-teman. Parah, betul-betul parah. Kita undang lagi, kita tunggu lagi saudara-saudara kita yang oten, biar semangat lagi ya. Waktu kita masih ada kurang lebih 2 jam soalnya. Ayo silakan. Si CP tadi kira-kira dia nggak yang merungkatkan itu ya teman-teman? Kenapa mic-nya? Dia yang merungkatkan tadi itu, si Congorpedia. Oh gitu ya. Kita naikkan oten dulu ya teman-teman. Kita undang dulu yang oten. Habis itu kita ajak mereka berdiskusi, membahas tentang tema ini. Oten adalah Kristus. Nah, ini belum masuk ke intinya, baru pemanasan tadi. Aduh, si Congorpedia nongol, bukannya mau berdiskusi, dinaikkan malah dia rungkat. Tapi mungkin juga bukan dia. Bisa jadi juga dia, bisa jadi juga bukan dia, kan gitu. Congorpedia, kalau memang dia mau berdiskusi ya harusnya dia kesini kan ya. Dinda J, saya tidak naikkan dulu sampai si CP nongol ya. Kalau dia datang baru kita naikkan untuk moderator 1. Ya, kita curiga beliau yang rungkatin. Bukannya mau diskusi dia kan. Pantasan dia bilang apa tadi? Ini dulu, yang lain dulu katanya. Artinya dia sengaja untuk memberikan ruang kepada yang lain agar dia bisa rungkatkan Komal. Karena temanya itu memang membahayakan. Teman-teman di YouTube sabar ya. Oke. Ayo teman-teman Kristen silakan naik lagi yuk di sini yuk. Kita diskusi yuk. Silakan naik ke atas. Kita membahas tema ini. Apa dasar pijakan Bang Semua mengatakan bahwa oten itu diduga adalah Kristus? Nah, nanti tinggal kita bahas apakah Kristus ini asli atau palsu kan gitu. Karena di data dalam Bible mereka ya jelas dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang diurapi. Itu ya. Jadi silakan teman-teman Kristen minta permintaan. Mumpung Bang Suma sendiri, nanti kalau sudah datang banyak pasukan pengamanan, nah kalian tidak bebas lagi
Kalau petugas pengamanan semuanya pada nongol, ya kalian tidak bebas untuk bernarasi. Mumpung masih sendiri, silakan. Mungkin si CP benar-benar ingin belajar ke Bang Suma, silakan naik sini. Tapi jangan rungkatkan. Jangan bikin rungkat Komal. Kita mau diskusi gitu loh. Diskusi aja kita. Silakan teman-teman. Permintaan naik sini silakan. Teman-teman Oten ketik 1, ketik 3. Kalau Oten ketik 3 biar kita jambak. Kita diskusi pelan-pelan. Bang Suma, apa tidak ada kerjaan lain kah? Istirahatlah, cari kerjaan lain sesekali. Oh, duduk begini itu saya sambil diskusi itu selesai kerjaan saya. Saya kerja monitor sana, monitor sini, makanya sesekali saya lihat HP sambil berdiskusi, lihat HP. Artinya saya melihat, memantau perkembangan di beberapa titik area bisnis. Itu kawannya. Nah kayak gini, saya baca HP kayak gini. Saya membaca informasi terkait dengan pengembangan, terkait dengan follow up user-user, terkait dengan permintaan material dan seterusnya. Nggak usah khawatir. Saya tetap bekerja meskipun seperti ini, ya. Oke, silakan naik lagi teman-teman. Sekali lagi teman Oten, silakan naik. Di share-share teman-teman ya, biar semakin banyak orang yang bisa kesini untuk berdiskusi dengan kita. Karena ini hal yang sangat penting untuk diselesaikan. Karena kalau tidak terselesaikan ini, ya kalian bisa mati dalam keadaan tercabut nyawanya. Ya iyalah. Nah ini dia orangnya. Asik. Si Congorpedia, jangan main jangan main rungkat. Siapa yang rungkatin? Kamu kira saya kayak anggotamu? Kita dialog diam-diam rungkatin. Kan tadi kan ku bilang, ayo kita dialog. Kamu sama si Topan, saya diam. Saya itu kondusif loh di diam sambil rungkatin. Ya udah, itu kan so ujon kamu sama saya. Dia wajar, nggak usah namanya Oten. Oh ya namanya Oten. Ya udah, berbohong 3 hal. Iya, kalau kamu semua hal, dalam agamamu semua hal. Contoh di mana tertulis? Kamu dikatakan di dalam kitabmu sendiri, dikatakan sebagai keturunan Ishak. Betulkah kalian keturunan Sarah? Keturunan Sarah? Aku keturunan bapakku. Berarti memang kau diajari berbohong. Karena kau dikatakan aku keturunan bapak saya lah. Keturunan Sarah. Di dalam kitabmu dikatakan bahwa itu adalah keturunan Ishak. Galatia 2, Roma 9. Kamu dikatakan diajarkan kemudian untuk mengakui bahwa kamu adalah keturunan Sarah. Kamu bukan lagi keturunan wanita hamba, tetapi wanita merdeka. Berarti Sarah dong. Sarah dong. Bapak saya secara rohani. Kamu bukan lagi Yahudi jasmani. Oh dikasih dalil ketawa. Berbicara mengenai silsilah bukan roh. Berbicara mengenai silsilah bukan roh, tapi gen, jasad ini. Iya. Agamamu diajarkan kalau Kristen itu adalah keturunan. Apa tema? Abraham, keturunan Isa. Didatangin ketawa-ketawa. Apa tema? Enggak, lucu aja karena apa tema? Kamu nggak ngerti kita orang. Saya katakan Kristen itu memang diajarkan untuk berbohong kan. Apa tema? Dua arah, satu arah. Itu temanya di atas tuh. Oten adalah Kristus. Apa itu Oten? Ya. Oten ya kamu orang Kristen. Oh, kalau orgil orang Islam boleh? Orang gila dong, Markus 3 nomor 21. Bukan. Kalau persingkat orang Islam dengan orgil bisa ya? Ayo, Oten versus orgil. Ayo. Oten kan orang, tennya Kristen. Orgilnya orang, ilnya Islam, arti orgil, kan? Sekarang kalau dikatakan di dalam Markus 5, orang yang menyembah Yesus itu adalah orang gila. Gimana dong? Markus berapa? Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Aku buka orang data. yang menyembah Yesus. Aku buka data. Silakan. Ya.
Kita buka data ya. Iya, silakan. Nanti yang Majnun ya. Ya, silakan. Mantap. Ini aku suka. Markus berapa, Bro? Markus 5 dong. Oke, Markus 5 ayat 1 sampai nomor 20 Anda baca biar tamat sekalian supaya kamu tahu di data nomor 15-nya itu dia tidak menyembah Yesus lagi setelah dia waras. Saya open cam dulu ya. Markus 5 ayat 1 ya. Nanti habis ini saya boleh bertanya balik ya. Masuk ke tema dong. Iya, tentang orgel juga ini. Iya, masuk ke tema, masuk ke tema. Orgel kan? Kan kamu bertanya tadi bahwasanya Muhammad orgel Islam itu gitu loh. Ternyata di kitabmu yang menyembah Yesus itu yang gila. Iya, kalau Muhammad kubuktikan gila gimana? Bisa. Markus 3 nomor 21. Yesus dikatakan gila oleh keluarganya. Aku akan buka Markus 5 ini saya bukain terus aja. Silakan. Nanti saya juga akan membuktikan Muhammad itu gila. Gitu. Boleh. Iya, mantap. Nah, ini ya. Markus 5 nih cuma. Iya, ayat 1 ya. Yuk kita baca ya. Markus 5, ntar kita tampilkan dulu. Markus 5 ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Lanjut ayat 2. Dikatakan di sini, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Lanjut ayat 3. Enak banget saya berdakwah di sini. Haleluya. Silakan. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikutinya. Sekalipun dengan rantai. Orang gila kan? Siapa orang gila? Itu tadi orang gila itu. Orang gila enggak itu? Orang gila enggak? Benar. Yang gilanya siapa? Orang gila. Yang tadi yang kamu bacakan itu orang gila. Iya, dia mendatangi di Gerasa itu ada orang gila. Ada orang gila. Ya memang bukan Yesus di situ. Ya udah, terus tapi saya mengatakan yang menyembah Yesus itu orang gila berdasarkan dalil itu. Oh ya, mantap lah, orang gila aja tahu siapa Tuhannya. Nah itu dia, berarti kamu sepadan dengan orang gila. Oh kamu tidak. Kamu tidak. Sepadan. Loh. Tadi barusan orang gila itu yang digerasa itu kerasukan setan. Barusan setan aja tahu siapa orang Yesus. Yang kerasukan setan itu menyembah Yesus. Berarti kamu sudah akui bahwa yang menyembah Yesus itu orang kerasukan setan. Di saat itu ada orang kerasukan setan. Biasa aja kali. Orang gila masuk. Dan orang coba ini. Ternyata tunggu. Nah, coba ini. Akui dulu. Berdasarkan Markus 5, dengar. Akui dulu. Berdasarkan Markus 5, orang gila dan orang kerasukan setan lah yang menyembah Yesus. Betul? Berdasarkan Markus itu ada orang gila di situ menyembah Tuhan Yesus dikerasukan. Berarti kamu sudah sepakat bahwasanya orang gila dan orang kerasukan setan menyembah Yesus. Betul? Markus itu ya. Bagus. Sekarang Anda baca nomor 15-nya di Markus. Oke, coba lihat ini. Mereka berkata, belum. Kau benar-benar yang gila. Siapa yang gila di sini? Belum. Nggak bisa jawab dia. Siapa yang gila di sini? Al-Hijr ayat 6. Dia pelarian ternyata. Bukan pelarian, ganti-gantian. Sekarang saya suruh Anda baca. Siapa yang gila di sini? Coba selesaikan dulu Markus 5. Saya sudah jawab. Selesaikan dulu Markus 5. Oke, kita ulangin apa? Markus 5 Anda baca nomor 15-nya. Setelah dia waras masih menyembah Yesus enggak? Mana? Coba kita lihat Markus. Yang tadi. Kita lihat nomor 15-nya. Sabar. Nomor 15-nya. Kita itu kan setelah dia waras dia masih menyembah Yesus enggak? Markus 5 ayat 15. Oke, mana kita lihat. Ya. Kita tampilkan. Habis ini Al-Quran manggap. Masuk amin ya. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang kerasukan legion itu sudah waras. Mereka. Artinya tadi gila kan? Nah sekarang pertanyaan dia saya, ketika karena setannya diusir oleh Tuhan Yesus, bukan kerasukan setan. Dengar. Ketika dia sudah waras, Tuhan Yesus mengusir setan. Beda. Dengar. Ketika dia sudah waras, apakah dia masih menyembah Yesus? Jawab. Di sini tidak ada teksnya. Dia menyembah apa tidak? Mana dikatakan? Tadi ketika dia gila dia menyembah nggak? Iya, dia menyembah terus. Setelah dia waras menyembah nggak? Nggak ada teksnya. Ya berarti nggak nyembah lagi.
Setelah dia waras berarti nggak nyembah lagi. Tepuk tangan dong. Ya iya dong. Kamu baca sampai nomor 20. Kamu baca sampai nomor 20. Kamu baca. Kamu baca sampai nomor 20. Coba. Kamu baca. Kalau ada orang Islam api yang bisa kamu baca. Kamu baca sampai nomor 20. Murtad asyhadu an la ilaha illallah. Ini. Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Siapa gila di sini? Oke. Siapa yang menuduh? Orang kafir. Orang kafir. Berarti tuduhan orang kafir kan? Baca ayat 12. Iya, tuduhan orang kafir kan? Iya. Iya, tuduhan orang kafir. Kenapa orang kafir ngomong begitu? Kenapa orang kafir ngomong begitu? Tidak ada urusan yang jelas yang ini ayat 12. Nih, lihat ini ayat 12. Nih, berbaca kamu Al-Quran. Saya tahu, saya tahu. Ya. Demikianlah kami memasukkan olok-olok itu dalam hati orang-orang yang berdosa. Iya, apa olok-oloknya? Apa olok-oloknya? Olok-olok kan dikatakan Nabi Muhammad gila. Ya. Siapa dalangnya? Siapa yang katakan? Kafir. Orang kafir. Enggak masalah. Dalangnya siapa? Siapa dalangnya? Enggak masalah, enggak masalah. Siapa dalangnya? Tidak masalah. Tidak masalah. Siapa dalangnya? Si Allah siapa dalangnya? Ya dia sendiri. Kalau mereka ingkar. Kami memasukkan. Ini siapa ini? Setelah dia mengolok Nabi Muhammad. Baca nomor 11-nya. Baca nomor 11-nya. Nomor 11-nya baca. Ayo 11. Ini 11. Nih, ayo. Itu dong. Siapa mereka? Tidak ada seorang pun Rasul pun datang kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Siapa mereka? Siapa yang mengolok? Siapa yang mengolok? Orang kafir mengolok. Mereka yang mengolok-olok sehingga Allah memasukkan sehingga Allah olok-olok itu. Sehingga Allah masukkan olok-olok itu, benar? Iya, karena dia kenapa? Kenapa dimasukkan? Karena memang gila Muhammad. Karena mungkin Allah bohong. Enggak mungkin. Karena apa? Benar. Karena apa Allah memasukkan olok-olokan itu kepada mereka? Karena apa? Karena mereka Muhammad gila. Rasul. Bukanlah. Allah berbohong membilang Muhammad gila. Tidak ada. Allah berbohong. Allah ini tidak ada. Kami memasukkan rasa ingkar dan olok-olok itu. Bukan. Apa olok-olok itu? Bukan seperti itu. Benar? Orang-orang kafir pada saat itu mengolok-olok Rasulullah. Anda akui? Iya, terus sehingga Allah memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati mereka. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka tidak beriman kepada Allah. Kok dihapus? Siapa yang hapus ini? Siapa yang menghapuskan? Siapa yang menghapuskan? Jadi teman-teman, ini adalah tuduhan yang sudah lama dan dia sendiri sudah akui bahwa itu adalah tuduhan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dituduh kemudian oleh orang kafir dengan sebutan majnun. Yang menuduh kafir. Lalu Allah memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati mereka. Artinya ketika Nabi Muhammad difitnah dengan hinaan, Allah mengembalikan hinaan itu kepada mereka. Itu maksudnya. Ya, padahal saya mau masuk. Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Hijr, Nabi Muhammad disebut majnun sama orang-orang kafir. Tapi di dalam Markus 3 nomor 21 justru keluarganya yang menganggap Yesus gila. Kalau Nabi Muhammad dianggap gila karena kenapa? Mereka kaget, mereka takjub, mereka heran. Kok bisa Nabi Muhammad sehebat itu? Kok bisa seorang Nabi yang ummi yang tidak pernah belajar tentang kitab Torah dan seterusnya, kok bisa sehebat itu? Maka mereka mengatakan, wow gila ini. Itu maksudnya, maka Allah mengembalikan olok-olokan itu kepada mereka. Nah, sedangkan di dalam Markus 3:21 bukan orang kafir yang menganggap Yesus itu gila, tapi keluarganya. Gitu teman-teman. Jadi dia berhasil, si CP berhasil menggiring kita ke bukan tema kita. Kenapa? Karena saya tahu tidak mungkin selevel CP berani membahas tema ini, karena ini adalah kuburan bagi Kristen sedunia. Kita naikkan kembali saudara-saudara. Kita naikkan kembali saudara Oten. Oten aja.